Saudara, satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan bus masuk ke jurang di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Bus rombongan peziarah yang berasal dari Tangerang Selatan ini terperosok ke jurang. Kondisi bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Menurut saksi, pengemudi bus meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin untuk kembali ke Tangerang. Dua puluh orang, 19 luka-luka, 1 orang meninggal. Kondisinya seperti apa, Pak? Luka-luka rata-rata pada luka-luka di kepala dan pada organ tubuh lainnya. Selain menyebabkan 1 orang meninggal dunia, kecelakaan bus ini juga mengakibatkan 20 orang terluka. Setelah kejadian, warga setempat berusaha untuk mengevakuasi korban keluar dari bus yang terjatuh. 20 korban luka dibawa ke RSUD Susilo Slawi Tegal. 2 diantaranya korban kecelakaan bus adalah anak-anak dengan kondisi luka di bagian kepala. Hingga Minggu sore badan bus yang terjatuh di jurang belum dievakuasi, sementara mobil derek sudah disiapkan untuk memindahkan badan bus dari dasar jurang. Di lokasi bus terjatuh saat ini garis polisi juga sudah dipasang agar warga tidak mendekat. Suasana duka tampak menyelimuti kediaman salah seorang korban bus pariwisata yang jatuh ke jurang di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah kalau mengetahui orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan. Korban bersama warga lain menuju Guci, Jawa Tengah untuk melakukan wisata religi. Ini perjalanan ziarah ke Guci. Ini arah balik dan mobil mengalami kecelakaan masuk jurang. Untuk mertua sendiri dapat kabar saya bahwa mertua meninggal dunia. Berangkat 2 bis dan yang kecelakaan 1 bis. Dan ini rombongan pengajian, Rombongan pengajian se-Kampung Pondok Seruk. Oke. Informasi terkini dari kecelakaan bus masuk jurang di Tegal, kita tanyakan pada Kapolres Tegal, AKBP Sajarot Zakun. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat petang, Mas. Pak Kapolres, bagaimana sejauh ini? Apakah sudah diketahui penyebab bus bisa jatuh ke jurang seperti apa, Pak Kapolres? Untuk sementara ini kami sedang memeriksa daripada sopir maupun kenek kendaraan bus tersebut untuk kita ambil keterangan. Nanti kita akan sesuaikan dengan hasil olah TKP kami, yang mana saat ini bus penumpang yang terlibat laka tunggal yang masuk ke sungai masih belum dapat dievakuasi karena kami masih menunggu alat berat, yakni berupa kren untuk bisa mengangkat bus tersebut, dan kita akan cek kondisi terakhir nantinya. Demikian, Mas. Pak Kapolres, kabarnya ketika kejadian sang sopir tidak berada di kursi kemudinya, Pak Kapolres. Itu seperti apa? Ya, memang betul, Mas. Jadi informasi ini juga kita sesuaikan dengan keterangan dari sopir maupun kenek, yang mana kenek pada saat itu sedang memanasi kendaraan atau menghidupi kendaraan, dan kondisi kendaraan pun juga dalam kondisi posisi handrem, ya, dan kendaraan juga sudah diganjal, sehingga kenek turun dan sopir menunggu di luar. Namun ada 37 penumpang yang sudah duduk di dalam bis tersebut. Nah, tidak selang berapa kemudian bis tersebut meluncur ke bawah dikarenakan juga faktor kondisi lokasi, ya, tempat juga turunan. Inilah yang mengakibatkan kendaraan meluncur ke bawah dan sampai dengan titik tumbur terakhir masuk ke sungai, ya. Demikian, Mas.
Pak Kapolres, tadi rem tangan sudah difungsikan, sudah diaktifkan, ada diganjal juga. Tapi akibat ini apakah ada dugaan kelalaian, misal tidak dilakukan uji kelaikan atau seperti apa Pak Kapolres? Ini sedang kami dalami, ya, sedang kami dalami. Nantinya setelah kendaraan ini berhasil kami evakuasi, kami akan bersama-sama dengan rekan Disub untuk mengecek lay atau tidaknya kendaraan tersebut. Kondisi rem dan sebagainya kita akan cek, ya, sehingga kita bisa menentukan atau menemukan penyebab daripada kejadian ini. Demikian, Mas. Untuk korban seperti apa penanganannya? Satu orang meninggal dunia, Pak Kapolres, betul ya? Betul, Mas. Jadi dari 37 penumpang yang sudah ada di dalam bis, ya, sesaat ketika kejadian, segera kami bawa ke poliklinik dan juga puskesmas tempat, ya, untuk mendapatkan perawatan. Namun dari sejumlah penumpang tersebut ada satu korban, ya, penumpang yang sedang dalam perawatan tersebut meninggal dunia. Sehingga ini dari pihak keluarga juga akan membawa korban yang meninggal dunia ini untuk dibawa pulang ke rumah duka. Demikian, Mas. Pak Kapolres, kalau kita lihat tadi dari kontur tanahnya itu tidak ada pagar pengaman di area parkir, karena kan dari awalnya di tempat parkir tapi tiba-tiba langsung jatuh. Apa tidak ada pengaman atau seperti apa Pak Kapolres kondisinya? Ya, setelah kami cek, ya, di TKP, bahwasanya di sepanjang badan jalan tidak ada pengaman. Ini nanti kami juga menjadi masukan kami ke depannya untuk bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk dipasang pengaman dan juga mencegah terjadinya kecelakaan lagi lainnya di lokasi di sini. Demikian, Mas. Berapa kedalamannya seperti apa dan tadi kendalanya harus menunggu alat berat juga untuk evakuasi Pak Kapolres? Ya, kalau dari untuk kedalaman ya kurang lebih sekitar 5 meter ke bawah dari badan jalan ke sungai, ya, dari bibir badan jalan ke sungai itu kurang lebih 5 meter dan sempat bis tersebut terguling sebanyak 3 kali. Terguling 3 kali, penumpang sudah didata semuanya Pak Kapolres. Kalau yang korban selamat apakah sudah dipulangkan ke Tangerang Selatan atau masih berada di Tegal, Pak? Ya, untuk saat ini korban yang semula ada di puskesmas maupun poliklinik semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk mengecek dan sekaligus diobservasi apakah yang bersangkutan sudah boleh kembali dengan rawat jalan ataupun korban lainnya yang disarankan untuk rawat inap mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pihak kedokteran. Baik, Pak Kapolres, jadi kami ingin kembali dengar soal keterangan dari sopir dan juga kernet ketika kejadian. Sang sopir tidak ada di bus, tapi yang ada di bus kernetnya sesaat langsung meninggalkan bus atau seperti apa tadi? Termasuk yang mengaktifkan handbrake-nya itu, Pak Kapolres? Ya, jadi kondisi awal bis ini terparkir, handbrake sudah berfungsi dan sudah diganjal. Nah, untuk connect bus sendiri saat itu menghidupi untuk mesinnya dipanaskan karena yang rombongan ini akan melanjutkan perjalanan kembali pulang. Ya. Namun connect turun dari kendaraan bersama-sama dengan sopir untuk menunggu di luar. Demikian, Mas. Oh, jadi yang memanaskan kendaraan, yang mengatur handbrake itu kernetnya, bukan sopirnya, Pak Kapolres ya? Iya, iya. Itu kalau misalkan prosedurnya sekedar memanaskan kernet, boleh atau tidak sih Pak Kapolres biasanya? Ya, nanti kita akan cek lebih dahulu SOP yang sebenarnya bagaimana. Karena ini menjadi tanggung jawab seorang pengemudi terhadap kendaraan yang dikemudikannya. Demikian, Mas. Oh, baik, Pak Kapolres, selain tadi pengamanan memasang pagar di lokasi wisata ini, apalagi yang diwaspadai? Karena kan tampaknya begitu curam lingkungan kanan kiri jalannya itu, Pak Kapolres. Ya, yang jelas karena di wilayah Guci ini adalah salah satu objek wisata Kabupaten Tegal, yang mana setiap liburan pasti banyak pengunjung, baik yang jalan kaki maupun menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, termasuk juga bis. Ini nanti kami bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini Pemda juga akan membahas ini agar jika terjadi kecelakaan lagi dan juga bisa
membuat rekayasa lalu lintas dan juga menyiapkan kantong-kantong parkir agar masyarakat yang berkunjung di sini aman dan nyaman. Demikian, Mas. Termasuk siang tadi hujan deras turun di sana, ini juga yang harus diwaspadai oleh pengunjung ya Pak Kapolres? Ya, karena daerah ini ada daerah perbukitan yang di bawah kaki Gunung Slamet, otomatis curah hujan cukup tinggi. Nah, mana pada saat kejadian cuaca cerah. Dan saat ini dapat kami sampaikan, cuaca sudah mulai mendung dan sudah lagi kemungkinan besar akan turun hujan. Baik, Pak Kapolres AKBP Sajarot Zakun, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Kapolres dan juga jajarannya.